Sekelompok 5 orang sahabat, Arman, Dina, Rudy, Sari, dan Bimo, memutuskan untuk melakukan perjalanan wisata akhir pekan. Mereka sudah lama merencanakan liburan ini untuk melepas penat dari rutinitas kota yang sibuk. Satu tempat yang mereka pilih adalah Kampung Singasari, sebuah desa terpencil di pedalaman yang terkenal dengan pemandangan alamnya yang menakjubkan. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik keindahannya, kampung ini menyimpan rahasia gelap yang siap menguji nyali siapa saja yang berani datang tanpa tahu apa yang telah mereka langgar. Setelah perjalanan panjang dengan mobil, mereka tiba di Kampung Singasari saat matahari mulai terbenam. Desa ini terlihat sangat sepi, seakan waktu berjalan dengan lambat. Tidak ada suara yang mengiringi langkah kaki mereka selain desiran angin dan bunyi serangga malam yang khas. Rumah-rumah di desa ini tampak tua dan usang, banyak di antaranya dengan halaman yang sudah ditumbuhi rumput liar. Mereka akhirnya sampai di sebuah rumah penginapan sederhana yang dikelola oleh seorang pria tua yang sangat pendiam, Pak Wira. Meski tampak ramah, ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Pria itu hanya menyambut mereka dengan senyuman tipis dan memberikan kunci kamar tanpa banyak bicara. Sebelum mereka beranjak ke kamar, Pak Wira memberikan satu peringatan, jangan pernah keluar rumah setelah maghrib, terutama menuju ke arah kuburan. Ia memperingatkan mereka dengan suara yang berat, seakan-akan ada sesuatu yang sangat penting yang harus mereka tahu. Dina, yang merasa penasaran, bertanya, kenapa begitu, Pak? Apakah ada yang aneh di sini? Pak Wira menatapnya dalam-dalam, seakan-akan mengukur keberanian mereka. Ini kampung yang memiliki banyak pantangan, pamali yang harus dihormati. Jika tidak, kalian akan mengundang musibah. Namun, seperti kebanyakan wisatawan, rasa ingin tahu mereka lebih besar daripada rasa takut. Mereka hanya tersenyum dan menganggap itu hanyalah cerita lama yang tidak perlu terlalu dipikirkan. Malam itu, setelah makan malam yang sederhana di rumah penginapan, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan sejenak di sekitar desa. Langit mulai gelap, dan angin berhembus lebih kencang. Tidak ada lampu jalanan di desa ini, hanya cahaya rembulan yang menerangi jalanan setapak. Tanpa sengaja, mereka berakhir di sebuah kuburan tua yang terletak di ujung desa. Kuburan itu sudah lama tidak terurus, dengan batu nisan yang hampir semuanya terbalik dan tertutup lumut. Bimo, yang sedikit mabuk akibat terlalu banyak minum, melangkah dengan sembrono dan menginjak batu nisan yang sudah patah. Ketika kakinya menyentuh batu itu, terdengar suara gemerincing keras yang memenuhi malam sunyi. Ah, itu hanya suara batu, kata Bimo tertawa, meskipun raut wajahnya sedikit berubah. Namun, Sari yang lebih peka merasakan hawa yang berbeda, lebih dingin, seakan ada yang mengawasi mereka. Setelah beberapa menit, mereka memutuskan untuk kembali. Namun, keheningan di sekitar mereka tampak semakin menekan. Dina merasakan udara sekitar mereka menjadi lebih berat, dan ada sesuatu yang membuat mereka ingin segera kembali ke penginapan. Di dalam rumah penginapan, suasana tiba-tiba berubah. Lampu-lampu mulai berkedip-kedip, dan pintu-pintu yang tadinya terkunci dengan rapat terdengar bergerak sendiri. Mereka semua merasa tidak nyaman, tetapi tidak ada yang berani mengungkapkan ketakutan mereka. Ketika mereka semua berkumpul di ruang tengah untuk mengobrol, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang jelas terdengar dari luar pintu, meskipun tidak ada seorang pun di luar sana. Tiba-tiba, Arman melihat bayangan putih yang melintas di depan jendela. Dia terdiam sejenak, matanya membelalak ketakutan. Apa itu? Tanyanya, suara gemetar. Mereka membuka pintu untuk memeriksa, tetapi tidak ada apa-apa di luar, hanya kesunyian yang menggantung. Pagi berikutnya, mereka memutuskan untuk bertanya kepada Pak Wira tentang kejadian malam itu. Dengan wajah cemas, Pak Wira mengundang mereka duduk di ruang tamu penginapan. Kalian telah melanggar pamali, kata Pak Wira dengan nada seram. Kalian menginjak batu nisan yang harus dihormati. Itu adalah kuburan orang-orang yang tidak pernah bisa tenang karena dosa mereka semasa hidup. Mereka, yang kini berubah menjadi pocong, akan terus mengikutimu jika kalian tidak melakukan sesuatu. Bimo yang masih tidak percaya bertanya, pocong. Maksudnya hantu pocong yang sering kita dengar dalam cerita. Ya, jawab Pak Wira. Mereka adalah arwah orang yang tidak diberi pemakaman dengan layak. Mereka meninggal dalam keadaan yang tidak semestinya dan kini terperangkap di antara dunia ini dan dunia lain. Hanya mereka yang melanggar pamali yang bisa melihat atau merasakan kehadiran mereka.
Pak Wira kemudian menceritakan sebuah legenda yang mengerikan tentang kampung itu. Dulu, beberapa generasi yang lalu, ada sekelompok warga kampung yang tidak menghormati tata cara pemakaman. Mereka memaksa untuk membakar mayat mereka tanpa melakukan upacara dengan benar, dan akibatnya, mereka berubah menjadi pocong, arwah yang terperangkap di antara dunia gaib dan dunia manusia. Sejak saat itu, kampung ini dihantui oleh pocong yang berkeliaran, mencari orang yang melanggar pantangan. Jika kalian ingin selamat, lanjut Pak Wira, kalian harus pergi ke kuburan itu dan meminta maaf. Perbaiki apa yang telah kalian rusak sebelum tengah malam, atau arwah-arwah itu akan menghantui kalian selamanya. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengikuti saran Pak Wira. Mereka pergi ke kuburan yang mereka injak malam sebelumnya, tetapi suasana terasa semakin menakutkan. Langit mulai menggelap dengan cepat, dan udara menjadi semakin dingin. Setiap langkah mereka terasa seperti ada yang mengikutinya. Di antara pepohonan yang gelap, mereka melihat bayangan-bayangan putih melintas, seakan-akan ada sesuatu yang mengintai mereka. Saat mereka tiba di kuburan, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan, semua batu nisan tampak terbalik, dan makam-makam tampak terbuka. Rudy yang berjalan paling depan tiba-tiba berhenti dan terjatuh, matanya menatap horor ke arah sebuah pohon besar di dekat mereka. Di bawah pohon itu, tampak sesosok pocong berdiri, tubuhnya tergantung dan wajahnya tampak kosong. Mereka berlari menuju makam yang rusak, mencoba memperbaikinya dan merapikan batu nisan yang terbalik. Ketika mereka selesai, tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Terima kasih." Suara itu seperti datang dari seluruh penjuru kuburan, gemuruh dan menakutkan. Sosok pocong itu mulai menghilang satu persatu, menyatu dengan kabut yang perlahan-lahan menghilang. Namun, saat mereka kembali ke penginapan, rasa takut belum hilang. Mereka merasa ada yang mengikutinya. Setiap kali mereka menoleh, mereka melihat bayangan putih yang menghilang dengan cepat. Meskipun mereka telah melakukan permintaan maaf dan memperbaiki kuburan, ketakutan mereka belum berakhir. Malam berikutnya, setelah semua tertidur, mereka mendengar suara langkah kaki di luar kamar, suara yang tidak asing lagi. Namun, kali ini, mereka tidak bisa membuka mata mereka, tubuh mereka terasa terikat, seolah terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung. Ketika pagi tiba, mereka menemukan diri mereka masih di penginapan. Namun, ada yang berbeda. Mereka tidak lagi merasa seperti diri mereka sendiri. Seperti ada sesuatu yang ikut terjebak bersama mereka di dalam tubuh mereka, sesuatu yang tidak bisa pergi. Kampung Pocong, dengan segala kutukannya, tetap menjadi tempat terlarang. Para sahabat itu tidak pernah bisa keluar dari desa itu, dan cerita mereka akan menjadi bagian dari legenda kelam yang menghantui setiap orang yang berani melanggar pamali di Kampung Singasari.